pagi pemirsa, sekarang kita lagi ada di Desa Dua, Kecamatan Pelantungan, Kabupaten Kendal, bersama dengan Bapak Khalid. Kita nanti akan menanya-nanya seputar ternak ayam petelur. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas teman-teman semua. Kita bahas beternak ayam telur. Ada dua jenis peternak ayam, yakni ayam telur dan ayam pedaging. Kedua jenis ayam tersebut sama-sama memiliki keunggulan dan kelemahan. Sekarang yang kita bahas yaitu beternak ayam telur. Pertama, keuntungan beternak ayam telur. 1. Ayam petelur dapat menghasilkan telur setiap hari. Jadi setiap hari bisa dapat telur. Yang kedua, permintaan pasar untuk produksi tidak pernah turun, karena telur dapat digunakan untuk berbagai macam aneka makanan, kue maupun di restoran-restoran. Yang ketiga, memulai beternak ayam telur termasuk pekerjaan yang mudah dilakukan oleh siapa saja. Cara sukses berbisnis beternak ayam telur ada 5 aspek. Yang pertama, buat lokasi kandang ayam jauh dari permukiman. Tujuannya pertama, agar tidak mengganggu penduduk sekitar. Yang kedua, ayam terhindar dari stres karena suara-suara dari luar. Yang kedua tadi pilihan model kandang. Model kandang ini dibagi menjadi 2. Pertama, kandang koloni, yang kedua kandang baterai. Yang kandang koloni, semua ayam bebas masukkan di dalam satu kandang. Pertama, keunggulannya mudah dibuat dengan kandang yang sederhana. Kelemahannya proses pengumpulan telur agak lama dan merepotkan, sulit untuk memonitor ayam setiap hari. Yang kedua, model kandang baterai, yaitu cara membuat satu sekat ruang atau tiap satu ekor ayam jadi satu. Jadi satu ayam satu kandang gitu loh. Keunggulan kandang baterai, pertama, lebih memanfaatkan lahan karena dapat dibuat menjadi satu baris atau lebih bertingkat. Kelemahan kandang baterai, biaya pembuatan kandang lebih mahal, butuh perawatan kandang dan lebih intensif gitu loh. Yang ketiga, pilih bibit ayam petelur dengan cermat. Pertama, pilih bibit yang sehat, bulunya lebat dan tidak memiliki cacat fisik. Dapatkan bibit ayam petelur dari penjual yang terpercaya atau yang biasa menghasilkan indukan yang bagus. Yang keempat, ketahui kandang pakan yang dibutuhkan ayam telur. Pertama, peternak harus mengerti nutrisi yang dibutuhkan ayam. Hanya makanan yang tepat untuk menghasilkan telur yang berlimpah dan juga vitamin. Yang keempat, porsi makanan yang harus tepat. Yang kelima, jaga kesehatan dan kebersihan ayam petelur. Pertama, jaga kebersihan kandang termasuk penyemprotan disinfektan, pertama memberikan vitamin dan vaksin, dan sortir telur dari hasil ayam tersebut. Penyortiran telur akan memaksimalkan telur yang tidak normal agar tidak terjual. Jadi pastikan selalu menyortir hasil panen telur agar dapat dijual dengan terjaga kualitasnya. Cara memaksimalkan keuntungan dari ayam petelur, pertama, meminimalisir biaya pakan. Yang kedua, memaksimalkan perawatan ayam. Yang ketiga, meningkatkan harga jual telur ayam. Tiap usaha pasti ada resikonya. Ini resiko bisnis ayam telur. Pertama, resiko mungkin kematian. Untuk menghindarinya harus jaga kesehatan ayam tersebut dan jaga kebersihan kandang. Resiko yang kedua, harga jual telur ayam relatif berubah-ubah. Kadang mahal, kadang juga tergantung pasar lah. Yang ketiga, kondisi cuaca sangat berpengaruh. Misalkan musim hujan atau kemarau bisa saja membuatkan ayam masih stres dan mati. Itulah kira-kira beternak ayam telur. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat beraktivitas. Salam dari Ren TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Udin. Ya. Selamat pagi teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya Udin dari Ren TV. Kita langsung ketemu dengan Pak Khalid, yaitu yang punya usaha ternak ayam petelur. Nanti kita nanyanya seputar
ayam petelur, langsung aja ke beliau. Selamat pagi Pak. Pagi-pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi. Bisa diperkenalkan namanya? Nama saya Holik ya. Ya. Kalau YouTube saya ada sedikit namanya Abilifa Channel. Ya, nanti bisa nilai. Nah, bisa dilihat ya subscriber. Oke teman-teman, kita akan nanya-nanya gimana sih latar belakang Pak Khalid ini buka usaha peternak ayam telur. Ceritanya apa tuh Pak? Gini ya, yang namanya setiap manusia hidup itu diwajibkan untuk berusaha. Kita melihat situasi dan kondisi negara kita yang saat ini memang dari dulu sampai sekarang belum ada perubahan sama sekali tentang ekonomi. Nah, dari situlah kita punya inisiatif dan ide gagasan untuk mandiri, Mas. Oh, mandiri. Gimana caranya dengan usaha apapun agar kita itu mampu meningkatkan taraf hidup kita sebagai masyarakat rakyat kecil. Gitu. Iya. Terus kok bisa nih Pak terjun ke ayam telur ini ceritanya Oh, Pak? begitu ya. Ya kebetulan itu Mas, saudara saya itu ada yang bergelut di dunia ayam telur ini. Oh, gitu ya. Kemudian kok dilihat dari prospeknya ternyata bagus. Dari 100 ekor ayam itu untuk harga 18.000, untuk harga 18.000 per kilo itu kok, atau 20.000 per kilo, 20.000 per kilo itu kok bisa mencapai angka bersih nominal 50.000 penghasilan bersih per hari, Mas. Oh, per hari ya. Nah, dari situlah saya merasa terinspirasi, termotivasi untuk terjun di dunia ini. Mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan harapan itu, Mas. Oh iya, benar. Terus gini Pak, mendatangkan bibit sama ini dari mana Pak? Bibit sama bahan ininya, ayamnya. Saya itu kebetulan sudah memiliki Mas. Channel. Bahasanya itu channel gitu ya. Ya. Dari situlah kami tinggal ngontak dengan beliau, orang yang sudah bergelut lama di bidang ayam ini. Kemudian saya minta berapa ekor, gitu saja. Terus dari pihak sana dengan dengan perjanjian begini, kemudian setelah terdeal kemudian langsung dikirim barang ke sini. Oh gitu ya. Jadi udah ada channelnya, tinggal ini. Tinggal meneruskan, meneruskan apa namanya ya, rembugan lah. Oh iya. Kira-kira udah berapa lama nih Pak? Ini baru berapa lama ya Mas Udin ya? Ini kira-kira baru 2 bulanan lah. 2 bulan. Tapi lumayan udah banyak lah ya. Nah, lumayan udah 40% Mas. Ya, alhamdulillah. Terus untuk produksinya gimana Pak selama ini? Ya, ini sampai sejauh ini mungkin dari 15 hari ke belakang ya, mulai dari 0% ini sudah meningkat menjadi 40% Mas. Udah naik berarti ya? Sudah naik. Biasanya tuh standarnya berapa tuh Pak produknya Pak? Bisa kalau di sini karena kondisinya itu masih sepi, populasi ayam masih sepi katakan begitu ya, itu bisa mencapai 95%. Mas. Oh gitu ya, berarti luar biasa ya. Kalau ini keseluruhan itu 412 ekor bisa mencapai 200-an telur tiap hari. Oh, gitu. Kalau untuk pakan gimana tuh Pak? Ada yang nyuplai apa ini? Ya, pakan sudah dicuplai dari orang yang mengantarkan ini. Jadi saya cuman terima bersih saja Mas. Ini ayam datang, terusan nanti pakan disuplai, terusan nanti saya tinggal antar telur saja ke sana. Langsung ada yang ngambil apa? Ada yang ngambil, ada yang antar pakan. Kami tinggal kerja merawat ayamnya. Terus nanti akhir periode mungkin hitung-hitungan atau berapa bulan sekali bisa hitung-hitungan. Ternyata telur saya sudah mencapai berapa kintal, berapa ton, kemudian penghasilan saya, kemudian pakannya sudah menghasilkan berapa, kemudian hitung-hitungan, kemudian diambil modal keseluruhan ayam itu berapa nilainya, kemudian nanti dihitung ternyata jenengan masih punya sisa berapa sekian gitu. Ini Pak, teman-teman mau tahu nih tips-tipsnya buka usaha ayam telur. Bisa di ini Pak, tipsnya dari awal tuh. Gini Mas, yang namanya ayam itu kan ya semua ternak itu sebenarnya yang pertama yang terpenting adalah menjaga kebersihan kandang Mas. Itu terpenting. Kemudian karena ayam itu jumlah nyawanya itu lebih banyak dibandingkan dengan kerbau, sapi atau kambing kan, itu resiko kematiannya itu lebih kecil dibanding resiko kematiannya itu lebih kecil kalau kerbau, sapi dan lain sebagainya. Tapi kalau ayam karena jumlahnya itu banyak, resiko kematiannya besar. Jadi kita harus begitu ada gejala
penyakit. langsung Wabah penyakit itu secepatnya kita harus antisipasi, Mas. Kita ada cekreh dan lain sebagainya harus diobati secepat mungkin. Satu, memang kebersihan kandang, kemudian menjaga pola makan ayam jangan sampai berkurang. Kemudian ketika ada gejala penyakit dan lain sebagainya harus cepatnya diatasi. Karena kami itu merupakan filial atau cabang dari Sony Farm ya, itu bosnya kan namanya Sony Farm. Jadi semua pengobatan, terusan vaksinasi, makanan dan lain sebagainya sudah disuplai dari sana, Mas. Sudah ada dokternya sendiri, sudah ada orang yang biasa vaksin, itu sudah semua, jadi terkontrol, Mas. Iya, pokoknya udah ada timnya lah. Minimal kejaga kebersihan. Ketika ada gejala penyakit harus cepatnya diatasi, harus ditindaklanjuti. Kemudian pakan jangan sampai terlambat, Mas. Insya Allah. Kalau ngasih makannya gimana, Pak? Dari pagi? Kalau sehari ngasih berapa makan kali sehari? itu 2 kali, Mas. Pagi jam 7, kemudian siang jam 12 atau sekitar jam 12 sampai jam 2. Terus hasil telurnya itu jam berapa ngambilnya hasil telurnya? Ngambilnya tergantung kami, Mas. Tergantung kesepakatan kami atau dan dari kandangnya, ngambil dari kandangnya bapaknya. Oh, tiap pagi, Mas. Tiap pagi. Tiap pagi, tapi kalau telurnya itu sampai sore sampai siang kadang ya kami kan aktivitasnya di sini, rutinitasnya sambil melihat-lihat ayam ini, sambil rekreasi yang murah kan begini. Ya. Kerja buat hiburan ya. Kerja tapi sekalian hiburan. Sambil ngecek ayamnya, lihat kondisi kesehatan ayamnya dan mengambil telurnya gitu. Oh, segala. Terus gini, Pak, teman-teman kalau mau belajar atau mau pesen telurnya bisa langsung ke sini nggak? Misalkan bisa, Mas. Langsung ke sini ya. Ada nomor telepon, WA, terus apa namanya? Sebutin ya, nomor teleponnya, alamatnya, WA-nya, terus kalau ada channel apanya, YouTube-nya apa terserah ya. Oke, Mas. Bagi subscriber Ren TV, ya, bagi subscriber Ren TV yang mau belajar telur, yang mau belajar tentang perayaman, bisa komunikasi atau nomor apa bahasanya. Nomor teleponnya 0823 2710 3087 nomor teleponnya. Ada juga nomor channel YouTube-nya, teman-teman nih. Ya, channel YouTube-nya ada tapi kurang aktif, Mas. Kurang aktif. Kurang aktif, tapi nggak masalah, di situ ada nanti. Namanya Abi Rifa Channel. Ya, nanti bisa dibuka ya, teman-teman, kalau lebih jelasnya mau belajar sama Pak Khalid langsung, ada nomor teleponnya atau juga ke Ren TV langsung. Bisa komunikasi langsung dengan Ren TV, Mas. Ya, oke. Oke, mungkin cukup sekian, Pak. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat buat teman-teman seluruh Indonesia dan ini menjadi inspirasi buat orang semua dan sangat bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe dan share. Lanjut.